다들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something. Ibu Ike Fitri Wardani, SPDI. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat beliau. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Timpeh. Beliau akan membawakan materi tentang administrasi berbasis Android, Teacher Aide Pro 2. Kepada Ibu Ike, kami silahkan. Oke, makasih Bu Vivi. Iya, Bu, Bisa dengar suara silahkan. saya ya, Bu ya? Bisa, Bu. Silahkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali siang hari ini bertemu dengan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Sekaligus ini kali pertama sebenarnya bergabung bersama Pandu Digital ini ya. Apalagi kegiatan Saturday Digital ini gitu. Ini kali pertama dan pengalaman pertama untuk bergabung bersama ibu-ibu dan adik-adik semua di sini. Alhamdulillah kita sudah berada di ini dan sholawat dan serta salam buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang terhormat Bapak Ketua Pandu Digital ya, Satgas Pandu Digital Indonesia. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Panitia, Ibu Vivi sebagai moderator, kemudian Pak Basu Akbar Basrah yang baru kali pertama ketemu di dunia maya. Sebelumnya ketemunya cuma di chat-chat aja ya Pak ya. Insya Allah kami sesama calon trainer Canva nih sama Pak Baso nih ya. Insya Allah ya Pak ya. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dulu atas undangannya untuk sebagai pemateri atau narasumber di kegiatan Saturday Digital Ekstrakurikuler Pandu Digital ini. Dan sebenarnya ini excited banget buat saya ya, karena mohon maaf sekali karena saya baru tahu bahwa ada kegiatan Saturday Digital di JSDI gitu. Sejujurnya saya juga baru tahu bahwa JSDI sudah sejauh ini perkembangannya untuk sampai ke ekskul Pandu Digital. Jadi selama ini belum begitu melek mengenai ekskul Pandu Digital ya. Baik Bapak Ibu semuanya dan adik-adik sekalian, sedikit perkenalan ya. Sebenarnya saya juga sebagai pengurus wilayah JSDI wilayah Sumatera Barat. Namun mungkin di wilayah kami ya di Sumatera Barat itu belum ada Saturday Digital seperti ini. Jadi kami belum mengadakan kegiatan ini dan mudah-mudahan setelah saya ikut ini jadi gebrakan buat kami hendaknya nanti untuk bisa bikin juga kayak gini seperti di pusat begini ya, mungkin yang untuk yang di wilayah juga bisa gitu ya. Nah mudah-mudahan jadi gebrakan bagi kami gitu. Ini menginspirasi sekali nih Pak Basu sama Bu Vivi nih. Baik, kemudian tadi juga kita sudah dengarkan materi yang luar biasa, amazing banget ya. Saya sampai sekaligus ini download Pak aplikasinya tadi yang emoji karena memang selama ini bikin saya punya ini aja di Canva sih, belum pernah bikin emojinya di Bitmoji ya, jadi bikinnya di Canva gitu. Punya beberapa Canvatar ya kalau di Canva kan kita ada avatar-avatarnya jadi Canvatar gitu. Jadi belum sampai ke Bitmoji. Jadi saya langsung tadi nih, saking luar biasanya saya sampai download ya dan ikut bikin gitu. Nah baik, Bapak Ibu semuanya saya izin share screen. Kita ulang dari awal. Oke. Udah kelihatannya Bapak Ibu ya. Ulang lagi nih perkenalannya nih dari Assalamualaikum lagi lihat karena baru buka ininya. Baru buka PowerPoint-nya ya. Ini juga salah satu hasil karya di Canva. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa bikin karya di Canva bahkan lebih powerful, lebih colorful gitu ya.
tanpa kita bersusah payah mencari elemen-elemen seperti yang disampaikan oleh Pak Baso tadi ya. Jadi saya ini guru matematika di SMA Negeri 1 Timpeh ya. Tadi Bu Vivi bilangnya Timpe. Timpeh ya Bu. Iya nih nanti saking ininya ya semangatnya nih ketemu sama Bapak Ibu dan adik-adik hebat semuanya nih. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang saya mau ngasih materi tentang apa? Tentang Teacher Aid Pro 2 ya. Teacher Aid Pro 2 ini aplikasi apa sih sebenarnya gitu. Nah, kemarin saya nanya sama salah satu pengurus JSDI ya, ini sasarannya nanti siapa Bu gitu ya. Sasaran peserta kita adalah guru dan siswa. Oh berarti sip, oke. Karena memang selain guru juga siswa ini harus tahu bahwa ada aplikasi Teacher Aid ini yang memudahkan sekali bagi kami guru dan memudahkan bagi siswa juga untuk pengadministrasian segala macam nanti. Bagaimana mudahnya? Insya Allah nanti saya jelaskan. Jadi Teacher Aid Pro 2 ini adalah aplikasi administrasi guru berbasis Android ya. Ketinggalan S-nya nih. Berbasis Android ya. Aplikasi administrasi guru berbasis Android. Jadi ini kan handphone saya nih nggak bagus-bagus amat ya. Tapi tiap hari itu saya bawa masuk kelas. Walaupun kita nggak pakai walaupun pakai kertas untuk absensi segala macam, ini handphone masih bawa di kelas ya Bapak Ibu ya. Masih dipegang kan ya, setiap hari dipegang, dibawa kemana-mana gitu. Jadi bagaimana caranya agar kita tuh nggak megang kertas lagi, kita nggak megang buku-buku lagi untuk absensi, untuk penilaian, semua ada di sini. Nah karena kan tuntutan kita sekarang adalah menjadi guru yang milenial, karena siswa juga sudah sangat milenial nih. Dengan keadaan kita yang pandemi seperti ini, dituntut sepertinya kita untuk lebih milenial ya. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat sekali dan kita paperless, kita menghemat berapa ratus ribu kayu ya untuk bikin kertas ya. Nah, kalau kita bisa tanpa kertas, kenapa kita harus pakai kertas-kertas itu? Kadang-kadang basah, kadang-kadang kucel gitu, kadang-kadang udah sobek-sobek gitu ya. Nah, jadi kita pakai pindah ke handphone aja gitu. Nah, inilah dia Teacher Aid Pro itu. Nah, jadi Teacher Aid itu aplikasi atau alat bantu ya, alat bantu administrasi guru yang insya Allah menurut saya super lengkap deh, yang berbasis Android dan iOS. Dapat digunakan secara offline tanpa jaringan internet. Jadi jangan takut nanti Bu saya masuk kelasnya jam sekian kadang-kadang mati lampu nggak ada jaringan internet. Nggak apa-apa, kita nggak harus punya jaringan internet gitu ya. Nanti bisa di pas backup datanya baru pakai internet. Aplikasi ini sangat memudahkan guru dalam melakukan absensi, administrasi penilaian, bikin jurnal peserta didik dan jurnal guru ya, dan sebagainya, mengatur tempat duduk, mengatur denah, memilih siswa secara random untuk tampil ya. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaatnya aplikasi ini gitu. Dan di Teacher Aid ini kan kita baru adanya untuk yang Android ya, memang Teacher Aid ini memang berbasis Android, jadi tidak ada untuk di komputer. Nah berarti nanti mana nilai-nilai yang ada di sini, bisa nggak kita masukkan ke komputer? Bisa, sangat bisa sekali gitu. Nah oke, kita lanjut dulu ya. Nah nih, Bapak Ibu ini bisa lihat adik-adik semuanya, ini daftar hadir ya, daftar hadir. Teacher Aid itu bisa membantu dalam membuat daftar hadir, jadi paperless, nggak pakai kertas gitu ya. Ini daftar hadir per tanggal nih, Oktober 14 Oktober, 21 Oktober kita masuk kelas ini gitu. Per tanggal gitu. Dan ini kelasnya, kelas 11 MIPA, 12 MIPA, 12 MIPA 2 gitu. Kita bisa bikin tanggalnya di sini. Dan ini kita ada banyak pilihan nih, bisa alfa, bisa izin, bisa sakit, bisa hadir, bisa cabut sesuai dengan settingan kita. Nanti akan kita buka aplikasinya. Kita akan oprek-oprek sedikit. Nah, kemudian selain daftar hadir, udah jelas ya. Jadi kalau kita masuk, nggak usah pakai kertas lagi. Tinggal kita buka aplikasi ini di handphone kita, kemudian nanti kita bisa ngisi daftar hadir hanya dalam waktu sekian detik gitu ya. Jadi nggak perlu lagi pakai kertas. Kemudian nih, selain daftar hadir apa lagi? Daftar nilai. Contohnya nih, ini saya ngisinya asal-asalan aja sih biar berisi ya, karena ini kelasnya memang kelas yang enggak ini sebenarnya ya, UH2.
tugas 1 SPLTV pasnya berapa. Jadi nilai ini bisa diisi absent, bisa diisi missing, atau bisa diisi juga dengan exam. Sebenarnya Teacher Aid ini, aplikasi ini nih memang berbasis bahasa Inggris ya, untuk setiap settingannya bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya masih yang standar, yang kita bisa pahami lah. Ini nilainya. Dan adik-adik, Bapak Ibu semuanya bisa lihat ya di kiri nih. Ini saya capture-nya malah yang nilainya yang jelek-jelek nih. Ini nilainya D ya. D itu 64. Ini persen ini karena pengaturan di Teacher Aid-nya pakai persen. Ini rata-ratanya nih 24 tambah 80 tambah 30 tambah kita KKM-nya 70 ya, misal KKM 70. Pada saat kita masuk tanggal 16 ini misalnya, kita bisa bilang nih sama Bunga nih, Bunga KKM-nya misalnya 70, oh Bunga sudah 70, Angrong baru 20 loh, ayo ini udah 74, ini sudah 64. Jadi setiap pertemuan tuh, kita tidak perlu pusing-pusing untuk rata-ratakan nilai, karena sudah ada langsung di aplikasinya. Nah itu untuk nilai. Yang ketiga, mengatur denah kelas. Nah, sebagai wali kelas, kita bisa dimudahkan untuk mengatur tempat duduk dengan menyimpan settingan tempat duduk di aplikasi Teacher Aid kita. Ini kebetulan saya kasih fotonya terserah aja nih, sembarangan aja nih. Saya kasih foto guru bahkan nih, padahal nih siswa, tapi karena memang saya bukan wali kelas, jadi saya nggak punya foto mereka. Foto terimanya nih Bu, saya nggak punya nih, jadi akhirnya pakai foto saya. Foto Aida saya nggak punya, pakai foto kelas gitu ya. Ini contohnya saja. Kita bisa ngatur juga nih, ini tempat duduk ini berapa baris, berapa kolom gitu. Kalau kita sebagai wali kelas kadang kan bingung ya, pertama masuk sebagai wali kelas kita nggak tahu tuh posisi anak tuh bagusnya gimana-gimana. Oh oke, random aja deh dulu gitu ya. Kita random aja karena siswanya 24, saya ambil 5 baris, 5 kolom. Nah, beginilah posisinya. Nanti kita lihat di aplikasinya betul. Kemudian selain itu di sini nih ada tanda nih buat kita ngatur-ngatur random aja gitu. Kalau ini posisinya nanti kita lihat ya di aplikasinya. Nah, selain mengatur denah kelas, kita bisa ngapain lagi dong? Kita bisa ini student group ya. Kita bisa bikin grup. Jadi kadang-kadang guru mata pelajaran kan bingung tuh mau membuat grup seperti apa untuk siswa masing-masing. Memang sih kita bikin grup itu kan ada pertimbangannya ya. Misal pertimbangannya grup ini harus ada siswanya yang misal pertimbangannya rumahnya berdekatan, atau pertimbangannya gendernya harus ada laki-laki, harus ada perempuan dalam satu grup, atau pertimbangannya mungkin lebih kepada kemampuan pengetahuan atau kognitif siswa ya. Nah, banyak pertimbangan. Namun dengan Teacher Aid ini untuk student group bisa secara random juga dibuat ini. Nah, fitur student group untuk membuat grup diskusi secara random bisa diganti-ganti banyak pesertanya per grup. Jadi nggak perlu kita bingung lagi ya. Mau berapa segrup, misalnya 3 orang segrup, 4 segrup, bisa kita cek nih di atas nih. Kemudian semua hanya dalam satu klik ya. Satu klik saja di Android. Jadi bisa pula kita kirim via Telegram ke siswa. Grupnya itu yang mana-mana aja kita bisa lihat kita bisa klik di sini, nanti saya lihatkan, kemudian bisa kirim ke siswa. Oke, untuk bab saya guru matematika ya, contohnya turunan. Untuk bab turunan nanti grupnya ini ya, yang mana Bu? Kan cuma yang nampak Ibu sendiri. Oke, saya share infonya ke grup WA gitu, dari grup WA. Dari sini bisa langsung ke grup WA, jadi tersambung ya. Nanti gimana-gimananya kita coba. Oke, kemudian ini nih kita bisa share juga pencapaian ke siswa ya, seperti yang saya bilang tadi. Share-nya sejauh mana, kita bisa share sejauh mana pencapaian siswa hingga saat ini. Jadi nggak pas akhir semester tiba-tiba siswa melas-melas nilainya kurang gitu, padahal dia selama ini nggak tahu atau cuek aja, karena kadang-kadang guru juga lupa untuk dan kadang-kadang tidak semua guru juga meng-share kepada siswa ya, karena repot ya berapa nilainya. Tapi dengan Teacher Aid kita gampang sekali share ke siswa. Jadi apa masih ada yang belum tuntas atau masih belum lengkap nilainya, kita bisa share ke siswa. Ini kurang lebih tampilan yang berupa gambar, ini atas, ini bawah, ini saya potong ya. Ini atasnya, ini bawahnya nih, karena mau dilihatkan di presentasi. Jadi ini atasnya, ini ada hadirnya berapa? 8, izinnya 6 kali. Wih, banyak kali izinnya ya.
Nah, di sini ada bathroom visit nih. Setiap kali pertemuan tuh berapa kali dia visit ke bathroom visitnya, dia keluar untuk permisi ke kamar mandinya, sampai-sampai ada loh beginiannya ya. Nah, selain bathroom visit nanti ada nih di bagian bawah, oh nggak kelihatan ya, ada nih di bagian bawah ini berapa apa namanya catatan atau jurnal untuk siswa itu sendiri. Nah ini PR3, PR jenis 3 faktorkan, ini kayaknya limit, waktu bab limit ya 100. PR jenis 4 100. Nah ini catatannya ini terserah kita aja sih, sekedar penamaan kita aja ya. Kemudian setelah catatan nanti ada subtotalnya. Nah selain subtotalnya nanti kita bisa lihat berapa nilai post-testnya, karena kita udah bikin pengaturan nih, kalau untuk tugas warnanya abu-abu. Kalau post-test warnanya biru gitu. Kalau untuk penilaian harian warnanya merah. Nah, nanti penilaian akhir semester hijau. Nah, berapa jumlahnya gitu. Coba kita lihat di sini. Ini kan ada warna-warni nih. Penilaian akhir semester warna hijau. Kalau tugas warna kuning. Kalau penilaian harian warnanya warna apa nih? Warna bata gitu ya. Tugasnya warna oranye kali ini ya. Nah, jadi nampak di situ gitu. Nah, jadi ini dengan satu klik saja kita bisa kirim ke WA siswa. Atau kalau memang kita punya nomor handphone ke orang tua siswa, kita bisa hanya dalam satu klik saja kirim pencapaian nilai anak ini ke WA orang tua gitu. Kalau ada orang tua yang bertanya, nilai anak saya gimana Ibu, di mana tidak tuntasnya, oke kita tinggal share saja. Bahkan kita bisa lihat nanti banyak lagi fitur-fiturnya yang bisa kita kita explore ya. Tapi untuk lebih jelasnya kayaknya saya akan explore melalui aplikasinya langsung ya. Oke, saya coba dulu untuk stop share dulu. Oke, saya akan masuk ke sini, ke handphonenya langsung, tampilan handphonenya. Baik Bapak Ibu, ini layar depan handphone saya nih. Jadi ya aplikasinya nggak terlalu besar sih, kita bisa download. Cuman Teacher Aid Pro ini sedikit saya sampaikan latar belakangnya. Teacher Aid Pro ini adalah hasil karya anak muda di Amerika Serikat yang itu tuh 2015 memenangkan juara 1 pembuatan aplikasi gitu untuk pendidikan, sehingga akhirnya Teacher Aid Pro ini berhasil meraih juara 1. Nah, tapi kalau kita cari di Google Play Store nih belum ada. Nanti akan saya share linknya untuk download Teacher Aid Pro ini kalau untuk guru-guru ya. Nah, oke, kalau kita klik Teacher Aid Pro-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah nampak ya. Tuh, sudah kelihatan tuh. Saya mereng ya. Saya kasih miring. Nah, nih. Ini ada nih, saya tambah ya, misalnya saya sekarang mau nambah ini nih, mau nambah kehadiran, kan sekarang tanggal 19, saya mau misalnya belajar di kelas ini, di kelas 11 MIPA nih, atau pindah ke 11 IPS 3, atau pindah ke IPS 2, atau ke IPS 1 gitu ya. Di 11 MIPA ini, kalau mau nambahin daftar hadir gimana? Kita bisa tinggal klik ini nih, yang lambang kalender seperti ini. Kalender, kemudian kita pilih tanggal ya, kita pilih tanggal, oke. Nah, udah langsung nambah ya, tanggal 19-nya 2 kali jadinya ya, tadi kan sudah ada. Nah, terus di sini misalnya kita udah secara default semuanya hadir secara default. Jadi walaupun kita belum ngetik apa-apa, klik apa-apa sudah hadir karena pengaturan kita, setting kita seperti itu. Nah, coba sekarang kita untuk Aida nih. Aida kita klik H-nya ya. Nah, itu ada hadir, alpa, sakit, izin, terlambat, cabut. Ini yang kita dapatkan dari mana? Tergantung settingan kita di Teacher Aid Pro-nya. Nah, jadi kalau misalnya anaknya alpa, kita tinggal bikin A gitu. Segampang itu Bapak Ibu. Oh, atau misalnya ini Akhi, kita bisa klik lama, itu jadinya A. Atau ulang lagi klik lama, jadinya S. Ulang lagi klik lama, jadinya H. Jadi memang sudah bisa kita setting. Jadi kalau misalnya anggrong, kita buka, misalnya sakit ya. Sakit, oke gitu. Itu untuk daftar hadir. Kalau untuk nilai bagaimana? Sebelah sini nilainya. Untuk nilai sebelah sini, ini nih, yang A+ ini. Kita klik ya, nah nilai. Nah itu muncul tuh, apa aja sih nilainya? Nah kan warnanya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ini ada warna abu-abu, ini warna biru, ini warna oranye. Abu-abu ini adalah tugas nih.
Kalau kuis saya kasih warna biru. Kalau yang penilaian harian saya kasih warna oranye. Ini nilainya. Nah, terus nilainya gimana cara masukinnya? Kita tinggal klik tambah lagi nih, tambah penilaian. Kita tambah penilaian, klik di sini. Terus kita bikin, ini apa misalnya tugas satu apa gitu ya. Terus berikutnya kita klik, nih. Habis tugas, nih maksimal poinnya berapa? 100 ya. Maksimal poin 100, kemudian kita pilih nih tipenya. Tipenya ini kita pilih karena dia tugas berarti berupa poin atau persen atau ini ABCD kalau letter grade ya. Kalau ini nih tugasnya ini lengkap, kurang lengkap atau terlambat. Berarti kita pilih poin ya. Kita pilih poin. Ini not set ya, berarti kita set dulu. Karena dia tugas berarti kita klik tugas. Nah, kita udah set nih. Kita klik tanda panah ini. Nah, kita udah punya nih satu tugas warna ungu ya, warna abu-abu ya. Nah, gimana cara masukin nilainya? Kita tinggal klik ini, nilai AIDA. Misalnya nilai AIDA nih 80 misalnya kan. Nah, oke, berikutnya selesai. Terus bisa juga ini nilai AIDA ini kan bisa di accept and next ya, berarti langsung ke nama berikutnya. Nama berikutnya itu habis AIDA kalau saya berdirikan nih, habis itu Allah. Termasuk belum besar ya. Aki ya, Aki 85 gitu. Accept and next lanjut ke Anggrong 56 misalnya gitu ya. Nah, semudah itu Bapak Ibu kita memasukkan nilai anak. Nah, nanti gimana tuh penilaiannya itu? Nanti setelah kita membuat nilai semuanya, kita bisa sampaikan kepada yang bersangkutan. Gaby nilai kamu 93 ya nak. Nah, ini rinciannya gitu. Ayo, ini nilainya masih 67 loh Devita, ini rinciannya. Jadi kita nggak harus repot-repot akhir semester input. Padahal harusnya kita sudah kasih tahu siswa bahwa pencapaiannya tuh segini gitu. Terus gimana caranya agar si siswa ini bisa tahu nilainya nih, Bu, saya kok nilainya segitu ya, Bu? Ya gimana sih, Bu? Gitu kan. Nah, kita lihatlah di sini. Nih, si Aida ini kan ada tanda kayak gini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita klik itu. Nah, nampak tuh di situ si Aida. Ini attendance history-nya, hadirnya 14 hari, alfanya 1 hari. Kalau kita buka ini yang tanda kalender, nah bentuk kalender dia. Kalau yang tanda sebelahnya, bentuk dia berbentuk diagram. Sebagus itu mereka bikin di Teacher Aid Pro dan mudah ya. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di sini apa aja yang sudah dilakukan oleh Aida. PR-nya sudah oke belum? Sudah. Nah, di bawahnya sampai ada nih. Di bawahnya ada catatan, komennya. Student itu pada tanggal 22 Januari berperan aktif baik di kelas gitu. Oh, kalau misalnya ada siswanya yang misalnya melakukan hal baik, misalnya berterima kasih kepada guru, kita juga bisa bikin jurnalnya ya. Nah, di situ. Terus diapain ini? Kita bisa ambil titik 3 Bapak Ibu, titik 3. Kemudian kita kirim ke siswa nih melalui email misalnya ya. Oh, fotonya aja deh nih, Aida yang kedua nih. Aida image ya. Kirim ke student. Select MMS application. Nah, langsung tuh dia menggunakan apa maunya. Oh, ke Telegram, oh ke WhatsApp gitu ya. Misalnya ke WhatsApp ya. Terus kita kirim, misalnya kita kirim ke sini nih. Nah, munculnya kayak apa di handphonenya? Nah, gini dia. Munculnya ini di handphonenya itu, di handphonenya si anak. Nah, berwarna, colorful, dan sudah lengkap semuanya penilaian-penilaian yang didapatkan oleh siswa selama ini belajar matematika di semester itu gitu. Nah, waktu saya masih ada sedikit lagi ya. Nah, itu bentuknya kalau ke siswa. Dan ini bisa langsung kita kirim ke orang tua. Kalau misalnya orang tuanya butuh penjelasan bagaimana proses pembelajaran si anak gitu. Nah, selain itu apalagi ya kita akan ulik-ulik. Kita bisa lihat nih tanda kursi ya, itu yang saya bilang tadi kursi. Nah, ini adalah posisi duduk anak. Posisi duduk anak ini kan ada nih di atasnya nih. Kalau kita ganti tuh, nah berarti front kelasnya di sini, gurunya di sini, terus ini tempat duduknya. Nggak mau kayak gini, ngaturnya, di random aja. Randomnya sesuai apa? Alfabet kah? Berurut dia. Atau randomnya sesuai, mau terserah lah mau gimana, random aja terserah, oke. Maka Teacher Aid Pro ini akan random sendiri nih, akan memberikan kita pilihan posisi duduk siswa kayak apa gitu. Nah, ini bisa kita pilih ya, berapa rows, berapa columns-nya ya. Nah, itu. Terus kalau misalnya kita bisa nih, misalnya Bapak Ibu kita kembalikan dulu,
Nah, ini kan ada nih tanda tanya di atas ini. Misalnya kita mau menjelaskan sesuatu kepada siswa dan setelah dijelaskan kita mau ada yang menjawab pertanyaan. Nah, siapa yang menjawab pertanyaan kita random ya, siapa yang mau jawab ya. Oke, Ibu pilih salah satu nama, kita klik aja ini. Nah, muncullah nanti salah satu nama tuh. Oh, Dandi. Ayo Dandi. Jadi kita bisa telah memilih ya, Dandi Wahyu has been randomly selected. Jadi secara random tuh udah terseleksi sendiri, terambil sendiri secara random ya. Oh jadi, Dandi sekarang, ayo Dandi jawab pertanyaan Ibu. Oke, pertanyaan kedua, next student. Oh Lutfiana, ayo Lutfiana jawab pertanyaan Ibu. Jadi udah bisa langsung ya, bisa langsung kita pakai untuk memberikan kepada siswa itu kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Oke. Selanjutnya kita apa lagi ya? Ini ya, grup tadi ya. Ini grup ini kalau kita klik tuh, nah seperti ini. Nah terus bisa juga kita atur dia. Misalnya maunya setelah kita kita reset by number of groups nih ya. Coba kita reset ya. Maunya berapa orang ya satu grup ya? 2 orang. Oh 2 grup, sorry. Maunya 6 grup deh. 6 grup. Nah. Berapa tadi saya pilih 8 ya, berarti 8 grup. Nah jadinya begini. Nah terus ini ya nak, grup kita untuk belajar minggu depan nih, ini grupnya untuk belajar, kan Ibu aja yang tahu Bu. Oh iya, oke, kita klik titik tengah ini kita klik, kita share ya di sini nih, bagian sini kita share kepada siswa nih melalui apa? Oh WA lagi, oke, kita share ke WA. Kayak apa bentuknya? Saya kirim ke Akifa ya. Nah share ke Akifa, nah itu bentuknya. Nah tuh, ini dia, udah nampak tuh di WA-nya si Akifa tuh. Nah, here the students group for period 6 gitu kan. Jadi grup 1 ini 2, 3, 4 sampai 8. Jadi siswa udah tahu tuh dia grup berapa aja gitu. Oke, kita kembali. Nah, oke, grup sudah ya. Apalagi yang bisa kita explore ya. Waktu saya masih 4 menit lagi nih. Apalagi yang bisa saya explore. Coba kita lihat nih di atasnya ada apa aja ya. Kita lihat Bapak Ibu, ini ada di atas ini kan ada tanda, ini ada Facebook, Twitter, dan segala macam. Kalau kita klik, keluarnya apa? Oh, ini ada pemberitahuan pemiliknya. Ini bisa lihat view Google grupnya, lihat grup Google-nya, kita bergabung ke grup Google-nya Teacher Aid, karena ini yang buat orang Amerika, jadi memang berbahasa Inggris. Kemudian ini bisa kita lihat, YouTube videonya kayak apa sih penggunaannya, kita bisa lihat di sini, dan segala macam. Nah, oke, berikutnya. Kalau kita lihat yang sebelah sini nih, ini apa ya, kita coba klik. Nah, itu ada tuh langsung tuh rata-rata tugas. Rata-rata tugas. Tugas nomor 1, rata-ratanya 93, berarti bagus. Nah, nomor 6 nih, yang ini nih 56 nih kayaknya penilaian harian nih. Rata-rata nilai anak tidak begitu bagus ya. Tidak begitu bagus. Nah, tugas yang ke-8 nih 74 rata-ratanya. Berarti lumayan berhasil lah nih gurunya, kayaknya nih lumayan lah ya kalau KKM-nya 78, siswanya lumayan lah di atas 78. Nih, student average ini kehadiran ya. Rata-rata kehadiran siswa nih. Nah, berarti ini kita bisa lihat berapa persen per pertemuan gitu. Oke, kita bisa ulik aja sih sebenarnya. Lanjut apalagi? Ini udah tadi ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di bawah nih, Bapak Ibu, kita bisa cek yang bagian ini. Kita sebentar saya pindahkan dulu. Ini mengganggu ya, ini ya. Yang ini nih, yang ini tadi udah ya. Ini buat apa sih? Ini buat nambah nama. Misalnya ada yang anak baru ya udah kita tambah namanya di sini. Kita klik ini. Nah, muncullah tuh. Kalau mau masukkan fotonya, tuh fotonya ambil di galeri. Nah, oke, sebentar. Galeri ya. Oh, kasih nama dulu katanya, first name berarti namanya misalnya Nur gitu ya, Nur. Terus last name-nya siapa? Anita. Oke, kita ambil fotonya. Ambil fotonya terserah aja sih, kita random aja nih ambil fotonya misalnya ini ya. Oke, itu udah ada tuh fotonya si Nur. Ini bisa kita masukkan alamat nomor handphonenya, student ID ini kayak NISN kali ya. Kemudian ini nomor telepon, email, alamat, bahkan sampai ke gendernya nih, sampai ke tempat tanggal lahirnya kita bisa cek. Kemudian bahkan kita bisa cek nih orang tua anak ini, nomor telepon orang tuanya berapa, namanya siapa, nomor telepon, email. Jadi kita bisa kirim langsung emailnya ke orang tua gitu, atau email SMS, WA lah gitu ya ke orang tua bahwa ini nilai anaknya gitu. Nah, ini ya untuk nambah berarti. Nah, udah bertambah kali ya Nur Anita tadi ya. Oh, ini Nur Anita nih yang di bawah nih. Duh, udah saya tambahkan ya.
nilainya masih kosong semua karena memang anak baru. Ini apa ini? Ini untuk menambahkan apa ini? Kita coba klik. Oh, ini menambahkan tugas tadi ya, saya sudah jelaskan. Kemudian kalau saya kembalikan, ini di sini ada apa ini tanda pesan-pesan ini? Oke, tanda pesan ini kita klik, ternyata ada nih attendance report atau progress report atau group message. Nah, kalau kita ini misalnya salah satunya nih ya, laporan kehadiran, kita klik. Nah, laporan kehadirannya mau kirim ke siapa? Mau kirim ke siswa. Oke, send text gitu ya. Nah, oke, sorry, ini belum saya setting ternyata. Nah, ini lanjut lagi, belum sampai ke settingan situ saya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, backup your data ya. Saya juga pakainya settingannya yang aman-aman aja sih, belum terlalu ngulik, walaupun sudah makainya dari 2019. Insya Allah sudah 3 tahun dan aman ya, data kita nggak akan hilang. Ini sampai tahun berapapun saya punya nih, dari tahun berapa sampai tahun berapa ini, karena udah 2 tahun saya punya nih 4 semester. Jadi ini kita punya backup your data, backup tahunan. Kemudian kita bisa nih import siswa itu dari Excel juga bisa. Kemudian tanggal lahir siswa juga kita bisa masukkan, kita bisa save, kita bisa combine term grades ini untuk menggabungkan nilai semester 1 dan nilai semester 2 gitu ya. Nah, kalau di sini nih, ini pengaturan yang Bapak Ibu bisa oprek-oprek sendiri sih sebenarnya, ini untuk kategori ini apa aja sih. Nah, kalau saya kan tugas, kuis, penilaian harian, nilai akhir semester dan nilai keterampilan gitu. Bisa aja sih warnanya beda-bedain, terserah kita. Warnanya tadi kan di sini saya kasih warnanya ini abu-abu, ini biru, ini merah, ini hijau, tergantung kita aja. Jadi sebenarnya settingannya juga tidak susah ya, setting. Nah, yang perlu kita setting itu yang paling penting itu cuman ini sih customizations-nya, attendance ini, kehadiran ini, kita mau ini hadir apa, sakit, izin terlambat, cabut, itu kita yang bikin semua. Mau nambah lagi nih misalnya apa ya? Misalnya ini tanpa keterangan ya, sama-sama alfa sih, cuma saya menjelaskan aja. Nih, save ya. Warnanya apa ini? Tanpa keterangan berarti TK gitu ya. Terus ini warnanya apa? Kita pilih lah, warna merah atau warna apa, terserah kita ya. Oke gitu. Jadi kita bisa tambah-tambahin di sini Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi banyak sih sebenarnya keuntungan kita pakai Teacher Aid ya Bapak Ibu ya. Dengan Teacher Aid itu kita lebih gampang untuk lebih gampang untuk administrasi ke siswa. Jadi tanpa menunggu waktu lama, menunggu penilaian akhir semester, kita sudah tahu nilai siswa itu sebenarnya berapa gitu. Kemudian kita lebih dekat dengan siswa Bapak Ibu. Ini berapa kelas bisanya ini? Kita bisa banyak kelas Bapak Ibu. Kita bisa mengaturnya dengan berapapun kebutuhan kita gitu, tergantung misalnya kita ngisinya berapa di sini. Nah, ini pengaturannya nanti settingannya. Oke, waktu saya sudah habis kayaknya lebih 2 menit Bapak Ibu. Itu dulu untuk penyampaian saya di materi Teacher Aid ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi guru-guru terutama dan juga bagi siswa ya. Ternyata ada loh kita punya aplikasi yang bagus untuk administrasi belajar kita tanpa menggunakan kertas lagi. Kita sudah paperless. Oke, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih kepada Ibu narasumber, kepada Ibu moderator. Saya kembalikan ya, Bu Vivi silakan.